Ada pertanyaan menarik, apa tujuan Gereja Katolik menulis dan mengkanonkan kitab suci? Kita tahu bahwa Gereja Katolik adalah ibu yang melahirkan kitab suci. Karena waktu itu setelah Yesus naik ke surga, belum ada kitab suci, para murid mengajar tentang Yesus, tentang hidup Yesus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya, itu secara lisan, belum ada mengajar secara tertulis. Dalam video ini saya akan berusaha mau menjawab apa tujuan Gereja Katolik menulis dan mengkanonkan kitab suci. Tujuan Gereja Katolik menulis dan mengkanonkan kitab suci. Gereja Katolik memiliki peran penting dalam menyusun, menulis, dan akhirnya mengkanonkan kitab suci. Proses ini bukan sekedar keputusan manusiawi, tetapi merupakan tindakan ilahi yang melibatkan bimbingan Roh Kudus. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai tujuan utama Gereja Katolik dalam penulisan dan kanonisasi kitab suci. Pertama, untuk menjaga kesatuan iman dan ajaran yang benar. Pada masa gereja awal, banyak tulisan yang beredar di kalangan umat Kristen, termasuk surat-surat para rasul, Injil-Injil yang berbeda, serta tulisan-tulisan yang mengklaim berasal dari ajaran Yesus atau para muridnya. Jika tanpa kanon yang jelas, maka umat bisa saja terpecah dan mengikuti ajaran yang tidak benar atau ajaran sesat. Dengan mengkanonkan kitab suci, Gereja Katolik memastikan bahwa semua umat beriman memiliki satu sumber ajaran yang otentik, sehingga tidak terpecah oleh interpretasi yang salah atau ajaran sesat. Hal ini juga menunjukkan peran Gereja Katolik sebagai pemegang otoritas dalam menafsirkan dan mengajarkan wahyu ilahi. Tetapi haruslah kamu ingat terutama ini, bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Baca 2 Petrus 1 ayat 20. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi haruslah kamu ingat terutama ini, bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 2 Petrus 1 ayat 20. Gereja dengan bimbingan Roh Kudus berperan dalam memastikan bahwa hanya kitab-kitab yang benar-benar mengandung wahyu Allah yang masuk dalam kanon kitab suci. Kedua, untuk mengabadikan dan menyebarkan wahyu Allah. Kitab suci adalah wahyu Allah yang diberikan kepada manusia, baik melalui perjanjian lama yang mencatat sejarah keselamatan Israel, maupun perjanjian baru yang mengungkapkan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Sejak zaman Musa, umat Israel telah menulis pengalaman iman mereka dalam kitab-kitab suci seperti Taurat dan kitab-kitab para nabi.
Tradisi ini dilanjutkan oleh Gereja Katolik setelah kedatangan Yesus. Gereja memahami bahwa ajaran Kristus perlu dicatat, perlu ditulis, agar generasi berikutnya dapat mengenal kebenaran iman Kristiani. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Oleh karena itu, Gereja Katolik menulis dan mengkanonkan kitab suci sebagai cara untuk memastikan bahwa wahyu Allah tetap hidup dan dapat diwariskan secara otentik. Yang ketiga, untuk menanggapi tantangan ajaran sesat dan penyimpangan. Pada abad pertama hingga abad ketiga, muncul banyak kelompok yang mengajar ajaran sesat, seperti Gnostisisme, Marcionisme, dan Montanisme. Beberapa dari mereka menulis Injil-Injil palsu yang berisi ajaran yang bertentangan dengan iman Katolik. Kita tahu bahwa macam-macam Injil yang muncul karena ditulis oleh orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat. Misalnya, Marcionisme mengajarkan bahwa Allah dalam Perjanjian Lama berbeda dengan Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jelas, ini adalah ajaran sesat. Gnostisisme menyatakan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui pengetahuan rahasia yang tidak diberikan kepada semua orang. Ini juga ajaran sesat, ajaran bidah. Untuk menanggapi ajaran sesat ini, Gereja Katolik menetapkan daftar kitab suci yang dianggap sebagai firman Allah yang benar, firman Allah yang sah, firman Allah yang otentik. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui doa, melalui penelitian yang mendalam, dan tradisi yang diwariskan dari para rasul. Saya ulangi lagi, proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui doa, melalui penelitian, dan tradisi yang diwariskan oleh para rasul. Pada akhirnya, Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi secara resmi menetapkan kanon kitab suci yang kita kenal sekarang ini. Dalam perjalanan sejarah, ada orang-orang tertentu yang membuang 7 kitab karena tidak sesuai dengan konsep teologinya. Yang keempat, untuk menjadi dasar dalam liturgi dan kehidupan umat beriman. Kitab suci bukan hanya kumpulan tulisan sejarah, tetapi juga menjadi dasar dalam kehidupan rohani Gereja Katolik. Dalam setiap perayaan misa, kitab suci dibacakan dan diwartakan sebagai bagian dari liturgi sabda. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Tanpa kitab suci yang dikodifikasikan dengan jelas, ibadah dan pengajaran gereja bisa salah mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, kanon kitab suci berfungsi sebagai fondasi dalam peribadatan dan kehidupan spiritualitas umat Katolik. Yang kelima, untuk memberikan pegangan dalam moral dan etika. Kitab suci juga memberikan pedoman bagi umat Katolik dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ajaran Yesus dalam Injil, hukum moral dalam 10 perintah Allah, serta bimbingan para rasul dalam surat-surat mereka menjadi dasar bagi etika Kristen atau etika umat Katolik. Misalnya, 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran 20 sebagai dasar hukum moral. Yang kedua, khotbah di bukit Matius 5-7 sebagai pedoman hidup Kristiani. Yang ketiga, ajaran kasih dalam 1 Korintus 13 sebagai inti dari iman Katolik. Saudara, tanpa kitab suci yang jelas dan terstandarisasi, umat bisa saja bingung mengenai prinsip-prinsip moral yang benar. Oleh karena itu, Gereja Katolik mengkanonkan kitab suci agar umat memiliki pegangan yang pasti dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara terkasih, Gereja Katolik menulis dan mengkanonkan kitab suci bukan sekedar untuk mendokumentasikan sejarah iman, tetapi juga untuk satu, menjaga kesatuan iman dan menghindari perpecahan. Kedua, mengabadikan wahyu Allah agar tetap otentik bagi generasi berikutnya. Ketiga, menanggapi ajaran sesat dan menjaga kemurnian ajaran Kristus. Keempat, menjadi dasar dalam liturgi dan ibadah Gereja Katolik. 5. Memberikan pegangan moral dan etika bagi umat Katolik. Proses kanonisasi kitab suci adalah bentuk pemeliharaan Allah terhadap gerejanya, sehingga firman-Nya tetap terjaga dan menjadi terang bagi seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Tuhan memberkati.